satu, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman mahasiswa di pertemuan kita di pertemuan ketiga di mata kuliah estimasi bangunan. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Oke, sebelum saya memasuki kuliah minggu ini, saya mau tanya dulu, review dulu ya sebelumnya. Kira-kira di tugas kemarin ada kendala apa? Silakan bersuara. Ada, Saya, Pak. Pak. Oke, satu-satu silakan. Mungkin bisa mengacungkan tangannya biar bisa saya persilahkan. Saya, Pak. Silakan digunakan fitur raise hand-nya. Silakan fitur raise hand-nya digunakan biar saya beri tempatan. Fitur yang nah ini. Franciscus Saverius Guadora, silakan. Terkait gambarnya, Pak. Oke, silakan. Kenapa gambarnya? Gambarnya yang didapat kurang lengkap soalnya, Pak. Kurang lengkap. Oke. Oke, tapi sudah upload ya, Mas ya? Sudah, Pak. Sudah. Coba nanti kita cek bareng-bareng ya, Mas Franciscus ya. Ya, Pak. Oke, yang lain mungkin silakan gunakan fitur raise hand-nya agar bisa berbicara. Silakan. Ada lagi mungkin? Dari saya, Pak. Atas nama siapa? Reskiadi Mutukondang. Oke, Mas Reskiadi Mutukondang. Silakan Mas Reskiandi, ada kendala apa di tugas keduanya? Saya tidak menemukan gambar, Pak, AutoCAD yang lantai 1. Yang lantai 1. Oke, terus? Jadi tugasnya belum saya kerjakan. Oke, tapi apakah sudah upload di tugas kedua? Belum. Belum, Pak. Oke, ya sudah. Nanti kita cek lagi ya. Iya, Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada kendala apa? Silakan gunakan fitur raise hand di di Zoom ini sehingga bisa saya persilahkan. Silakan gunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan Mas Emilianus Sanjovianto. Ya, Pak. Kendalanya saya kemarin itu di perhitungan volume bagian urukan tanahnya, Pak. Oke, urukan tanah. Oke. Terus? Karena di urukan kemarin itu di gambar itu kurang terlalu jelas. Ini lebarnya. Oke. Intinya dari pekerjaan urukan tanah ya, seperti itu ya, Mas ya. Oke. Ya, Pak. Oke, kalau gitu sudah ada 3 orang yang merasa terkendala ya. Oke, coba saya review. Sekarang saya minta izin share screen. Oke, ini saya coba lihat beberapa tugas kemarin ya. Pertama, tugas 1 ini ada 7 orang yang belum mengirimkan. Kemudian tugas 2 ini makin banyak. Tadi terakhir saya lihat 19, sekarang sisa 18 orang. Baru ngirim berarti ada 1 orang barusan. Oke, nah dari tugas 1 kemarin kan pertama kita hanya menentukan spesifikasi dari gambar. Karena gambarnya belum didapat, jadi kebingungan bagaimana cara untuk menghitung per spesifikasi selanjutnya. Sebentar ya. Oke, mohon maaf terpotong. Oke, gambar ada beberapa orang yang masih belum mempunyai gambar. Kemudian setelah itu tugas kedua sekarang. Nah, saya mengambil ini punyanya Mas Olin Tohari.
Ini gambarnya sudah jelas. Saya izin share screen untuk AutoCAD-nya. Nah, ini sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, oke. Untuk gambar Mas Olin Tohari ini cukup rumit ya kalau menurut saya. Karena permintaan saya kemarin mungkin bisa digunakan tipe-tipe rumah sederhana. Tipe-tipe rumah sederhana itu bisa tipe 27 atau 36. Oke, mohon maaf ini kamera saya USB-nya rada error. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau seperti ini kurang lebih ini lebarnya berapa ya? Layout-nya ini 16 atau 17 dikali 12. 12 kali tipe berapa ini? 12 kali tipenya 16 17. 12 kali 17. Oke, ini tipe kurang lebih tipe 20. Ini rumah mewah udah ini, kamarnya terdiri dari kamar utama, kamar tamu, ruang kerja, garasi. Beda yang saya tunjukkan kemarin ya. Gitu, Mas. Enggak apa-apa. Ini sebagai pembelajaran aja ini. Oke, terus sekarang coba saya cek untuk perhitungan rapnya. Nah, ini yang sebelum kerap saya minta tolong Mas Tohari ya. Nah, ini silakan diisi namanya siapa. Bentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat Excel-nya? Sudah. Sudah ya. Nah, ini Sudah, Pak, sudah, Pak. Mas Aolin Tohari, ini silakan nanti Siap. namanya diisi, NIM-nya berapa. Nah, spesifikasinya kamu tentukan, Mas. Ini kan masih sama Siap. seperti yang saya kirimkan awal ya, Mas ya. Siap, Pak. Nah, kamu pilih. Ini salah satu kamu pilih. Mau temboknya berapa, terus fondasinya berapa, terus kusinnya menggunakan apa, daun jendelanya menggunakan apa. Kamu sesuaikan dengan gambar seperti itu. Ini masih belum diganti ya, Mas ya? Siap, belum, Pak. Oke, sekarang saya lanjut ke backup volume. Nah, backup volume di sini gambarnya sketsanya belum ditampilkan ya. Misalnya lokasi. Jadi kan saya tidak tahu ini luasannya berapa. Oke, kalau tadi kan 16,94. Oke, sudah panjangnya sekian dan lebarnya sekian, 11,84. Oke, terus ini kenapa kok dikalikan 2, Mas? Itu 2 dari Bapak waktu itu, Pak. Oke, karena kan kemarin kan sama ya Mas Yani. Kan harusnya panjang kali lebar aja ini. Coba kamu lihat di sini perhitungan volume. Panjang kali lebar saja. Kalau yang 2 itu di sini, Mas. Ini enggak usah ya, nanti dihapus ya Mas ini ya, 2-nya. Siap. Lebar sekali jadinya 200 meter persegi pembersihannya. Begitu. Ini berarti gambarnya belum dimasukkan ya? Belum. Seperti itu. Oke, ini pagar pengaman juga belum, gambarnya belum ada. Oke, Mas Olin Tohari mungkin ada kendala apa terkait dengan perhitungan? Itu, Pak, apa pengeprasan catting dengan urukan, Pak. Oke, Di situ saya pengeprasan tidak dengan urukan. hanya tidak, Pak. Oke, ini kan masih pekerjaan tanah. Ya. Ya. Pekerjaan tanah maksudnya pengeprasan dengan cutting. Apakah kamu tahu definisinya pengeprasan cutting sama urukan ini? Sebelumnya kamu tahu tidak apa definisinya? Nah, jadi gini, kalau misalnya daerah atau rumah kamu itu tanahnya tidak rata, coba misalnya saya kasih contoh di gambar ya. Kita coba saya lihatkan di tampak. Ini misalnya saja ya Mas ya. Misalnya ternyata rumah kamu itu gambarnya seperti ini. Nah, rumah kamu ini tanahnya seperti ini, seperti garis yang saya buat sekarang ini. Apakah terlihat? Ya, Pak. Nah, kalau terlihat, ini kan harusnya bersih di sini berapa? Biar ini datar. Baik, Pak. Nah, maksudnya pekerjaan tanah yang di awal itu seperti ini. Nah, kira-kira kalau saya mau ini datar,
Kemudian saya ganti warnanya jadi warna merah misalnya ini. Nah, sehingga hasilnya harusnya seperti ini. Ini dibuat datar ya. Oh, tidak warna merah. Oke, coba saya ganti dengan layer lain. Ini tidak berubah sebentar. Ini by block, by layer. Nah, otomatis luasan ini harus dikepras atau digali atau istilahnya di-cut. Jadi ada istilahnya nanti cut and fill. Di-cut, digali, lalu di-fill, diisi, baru diuruk seperti itu. Nah, berarti luasan yang ada di dalam sini ini otomatis digali atau di-cut seperti itu. Mau nanti di-fill-nya ke sebelah sini silakan, mau di-fill ke sebelah sini silakan. Nah, kan ini karena dianggap kosong ya, Mas ya. Dianggap datar ya, Mas ya, berarti rumahnya ya. Ada pengerjaan pengeprasan dan cutting berarti. Baik, Pak. Seperti itu. Kan tidak ada kejadian seperti itu kan di sini kan ya? Tidak, Pak. Nah, kan kalau sesuai gambar tidak ada seperti itu. Berarti itu dilewati, Mas. Mas Olin, begitu Mas Olin. Nah, ini terus kamu tadi sudah ada isinya, itu asalnya dari mana? Ini ada ketemu 44,33. Terus ini ada 126,88. Apa ini dasarnya kalau boleh tahu? Itu saya ambil dari lebar luas rumahnya, Pak. Terus saya kalikan dengan tinggi. Ibaratnya punya saya ditimbun lagi, Pak. Bukan digali tapi ditimbun, Pak. Oh gitu. Kalau mau ditimbun, otomatis berarti di sini aja, Mas. Yang diurukan aja. Kalau mau ditimbun. Kalau mau digali, silakan. Ini bisa digali menggunakan ini. Seperti itu maksudnya. Ini kan pekerjaan dari awal ya, Mas ya. Kita membangun konstruksi itu kan dari bawah ke atas. Sedangkan untuk perhitungannya dari atas ke bawah. Jadi kita harus tahu gentengnya berapa, terus menggunakan apa, itu dari atas. Terus di atas itu ada bangunan apa saja. Nah, ini kita kan dari untuk pekerjaan konstruksinya, atau pekerjaan fisiknya, itu kita membangunnya dari bawah ke atas. Kalau perhitungan, kita menghitung dari atas ke bawah. Karena terkait dengan pembebanan. Seperti itu. Oke, kalau mau asumsimu ada timbunan, silakan. Yang ditimbun sebelah mana, luasannya berapa. Yang penting ini diperhatikan satuannya meter kubik ya, Mas ya. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Baik, Pak. Oke, mau ditimbun setinggi berapa? Misalnya 50 cm atau 1 meter, silakan. Yang penting ada dasarnya seperti itu. Oke, terus ini galian pondasi setempat. Kenapa kok dikosongkan? Siap. Izin, Pak. Iya, silakan. Galian pondasi setempat itu untuk pondasi tapak ya, Pak? Setempat itu tapak. Oke, tidak ada pondasi tapak ya. Coba saya lihat ya. Rencana pondasi. Oke, kalau sesuai gambar, ini hanya pondasi batu kali saja. Oke, pondasi batu kali itu harusnya masuk di menerus ya, Mas. Menerus. Ya, sebentar. Saya cek. Oh, enggak bisa ya. Oke, berarti masuk di galian pondasi menerus. Oke, di 24 panjangnya, betul ya, panjangnya 24. Iya, Pak. Tingginya 128, lebarnya berapa, Mas? 24 ini dari mana? 24 itu 128 itu keseluruhan panjangnya, Pak, panjang pondasinya, Pak. Oke. 24 itu sudah luasnya, Pak. Oke, coba saya bantu ya, Mas ya, di gambar ya. Nah, ini rencana pondasi ya, Mas ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau untuk panjang silakan jumlah ini ditambahkan. Ini ada 2 meter, 1 meter, 1,5, 3,5, 3, 4. Nah, terus kamu tambahkan semua ini.
Jadi ketemulah nanti panjang, Mas. Begitu. Siap, Pak. Sudah paham? Pak, saya izin tanya, Pak. Untuk yang di dalamnya nggak dihitung juga, Pak? Dihitung, ditambahkan. Jadi misalnya saya kasih garis gini ya, Mas ya. Ini kan kolomnya ya, di atas loop ya ini. Ya sudah, ini garis membantu. Ini 1. Biasanya kalau pakai as lebih enak, Mas. Ini tambahkan. Mana ini? Ini sini. Ini mana sini? Mana ini lurusnya? Nah, ini salah satu contoh aja, Mas. Ini garis putih. Ini nanti kamu jumlahkan panjangnya berapa? Baik, Pak. Panjangnya berapa? Untuk yang di dalam juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ini, berarti ini dari sini. Ini ke sini. Nah, ini garisnya ke sini. Seperti itu. Kalau kita ambil garis kan ini 3 meter berarti, Mas. Yes, yes. Ini 3 meter. Ini panjang. Nah, itu kamu masukkan di sini, dipanjang di sini. Ini panjang. Gitu. Di angka panjang ya, Pak. Ya, ini panjang. Kan ini kolomnya panjang, Mas. Biar nanti tidak rancu. Kolom ini kan kolom panjang. Nah, untuk lebar itu kan pondasi bagian bawah itu kan lebarnya yang nanti akan dimasukkan dengan konstruksi pondasi. Nah, itu kita lihat di detailnya. Nih detailnya. Lebar 40. Ini detailnya lebarnya berapa ini? 4. 4. Nah, ini 4 meter ini. 4 Sedangkan cm. ini 4 meter 4 apa ini Mas satuannya? Itu 40 cm, Pak. 40 cm. Karena ini skala 1:10 ya. Tuh. Ini bukan 40 ini. Ini seharusnya 40 ini, Mas. Iya, Pak. Baca cek. Ini masih menggunakan satuan. Ini skala 1:1 soalnya gambar semua. Iya, Mas. Ini 1:10 soalnya. 4 kali 10, 40 nih, Mas. Iya, 40. 40 cm. 40 cm ini, Mas. Ini kan lihat skalanya nih. Skalanya 1:10 soalnya. Oke, berarti lebar yang ada di Excel ini 40 atau 0,4 kalau dalam meter ya. Silakan. Terus tingginya sama, berarti tingginya digunakan gambar detail pondasi. Ini kira-kira tinggi pondasinya sampai sini ya, Mas ya. Ini 25 ini. Siap. Ini. Kalau dilihat di gambar ini masuk 25 ini berarti dari 0, dari muka tanah turun 25 cm. Berarti tingginya 1,2 ini, Mas. Siap. Oke, 1,2 ini dikurangi 0,25 karena ini slope, Mas ini. Iya, slope, Pak. Ini slope 15-20. Ini ada slope 15-20. Jadi batu kali itu hanya sampai sini. Coba kita hitung sendiri aja. Ini kira-kira di sini. Ini berarti berapa ini? 47. Kalau ini skala tinggal dikalikan 10. Ini skalanya ya, main skala soalnya 120 gini aja. 120 dikurangi 25 berarti sekitar 95. Ini dianggap 1 meter boleh, Mas ini. Ya, Pak. Untuk galian tingginya. Oke. Saya kembali ke Excel-nya. Penerus sudah, urukan pasir. Nah, sama urukan pasir berarti. Ini panjangnya sama dengan pondasi menerus. Ya. Lebar bawahnya sama. Tingginya 5 cm. 5 cm. 5 cm berarti 0,005. Siapa? 0,005. 0,05 berarti kan ya? Iya, Pak. Nolnya 2 kali.
Urukan tanah pondasi. Nah, urukan tanah pondasi bagaimana Mas kamu perhitungannya? Urukan dana pondasi itu saya cari volume pondasi, terus volume volume pasirnya Pak, pasir uruk, volume paan setampang, terus itu saya jumlahkan hasil hasil volume galian, saya kurangkan hasil dari penjumlahan pondasi dengan pasir uruk dengan paan setampang Pak. Gitu, Pak. Oke, ini kan karena segitiga ya Mas ya. Ini kan ini coba lihat kamu gambar. Ya. Nah, ini sebenarnya kan ini bisa ya Mas ya, kayak gini. Nah, ini bisa keluar ini. Areanya 7,5. Ini 7,5 kamu perhatikan skalanya. Berarti ini 75 area itu meter persegi sudah. Ini tinggal kamu kalikan dengan panjangnya pondasi. Itu sudah ketemu luasan tanah uruk berapa. Seperti itu. Ya, karena ini kan segitiga ya Mas ya, biar kamu tidak repot. Karena kalau segitiga berarti kan harusnya panjang bawah, setengah kali alas kali tinggi. Iya. Setengah kali Dibagi alas dua. kali tinggi bagi 2. Iya, setengah itu tadi. Tapi Ya, kan Pak. kerepotannya kalau kamu mau lihat semua. Kalau paling enak itu kalau punya gambar AutoCAD seperti ini. Ini tinggal kamu klik aja bagian ini. Ini kan hatch ya namanya atau arsiran. Ini Iya, kita silakan. klik LI, list, ketemunya nanti area sini. Nah, ini seharusnya areanya sudah sesuai. Nah, ini tinggal diperhatikan karena kamu di sini tadi menggunakan skala, ini tinggal diperhatikan, tinggal dikalikan berapa skalanya. Terus kamu kalikan dengan panjang, sudah ketemu. Karena sudah area tadi sebelumnya. Oke, Tekan itu apa tadi, Pak? LI ya, Pak? ketik LI ini sudah kelihatan di sini list, enter. Nanti ketemu di sini area. Siapa? Oke. Oke, saya lanjut. Urukan pasir bawah lantai ini hampir mirip dengan urukan pasir pondasi, bawah pondasi. Tinggal mencari volumenya saja. Luas lantainya berapa. Oke. Untuk Mas Olin, ini silakan gambarnya, sketsanya ya ditambahkan. Siap. Biar saya jelas seperti itu. Bisa diperbaiki kok, Pak? Nanti, Pak. Bisa diperbaiki. Ini tugasnya bagi semua ya. Ini tugasnya tuh nanti di akhir baru dijilid ya Mas ya. Dijilid jadikan satu. Jadi nanti dari rekapitulasi ini halaman pertama, terus kemudian ada RAP. Jadi kita ngerjakannya dari belakang ini. Siapa? Nah, rekapitulasi ini halaman pertama. Terus kemudian RAP, halaman selanjutnya, analisa ini halaman selanjutnya. Nah, analisa ini kan banyak ya nanti ya. Ini kita mungkin sepintas saja nanti. Ini sebenarnya analisa ini enggak dipakai semua. Nanti yang dipakai saja yang di print. Seperti itu. Baik, Ini kan nanti enggak mungkin semua dipakai ini. Tapi setidaknya ada analisanya. Ini menyesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Atau yang sesuai di gambar. Kemudian bahan. Nah, bahan juga sama. Enggak semua bahan itu dipakai. Ya. Nah, bisa jadi karena semua tidak dipakai, sekarang kebalikannya. Bisa jadi ada bahan atau ada analisa yang tidak ada. Nah, itu silakan nanti bisa menggunakan SNI 2018, terus bahannya bisa kamu tambahkan. Misal ternyata asbes ini tidak ada misalnya. Atau kalau seingat saya ini semua sudah ada. Mungkin nanti kabel dengan merek yang lain misalnya. Atau apa lagi ya yang enggak ada, misalnya hollow ada enggak ya? Hollow itu biasanya untuk pagar. Nah, ini kayaknya enggak ada hollow. Nah, hollow misalnya enggak ada, silakan nanti hollow ditambahkan per 1 meter larinya berapa harganya. Itu bisa menyesuaikan. Atau yang paling ekstrim baja ringan atau galvalum enggak ada kayaknya. Adanya plat
Baja ini. Baja ringan ada tidak? Oh, enggak ada. Nah, nanti baja ringan bisa kalian tambahkan. Harganya berapa baja ringan? Kalau kayu sudah ada, tinggal ditambahkan nanti harganya kayu berapa. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk Mas Olin. Ada pertanyaan, Mas Olin? Siap. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk perbaikan tugasnya, kita batalkan dari tugas 2 atau ada lampiran tugas baru, Pak? Habis ini kita berlanjut, Mas. Ini kan kemarin sudah pekerjaan tanah, sekarang masuk ke pekerjaan Oh, iya, benar, pasangan Pak. dan plesteran. Jadi tiap minggu pertemuan itu kita ada progres, Mas. Jadi nanti pekerjaan Baik, Pak. plester disambung dengan pekerjaan beton. Jadi nanti kalau yang tidak punya gambar, ini pasti akan tertinggal seperti itu. Ya. Oke, mungkin yang lain atau ada yang mau diperiksakan juga siapa? Karena saya nanti periksanya di akhir aja. Kabel sudah ada, terus volume sudah lengkap, terus bahan sudah lengkap. Nanti terakhir ini, jadi sebelum UAS, harapan saya pekerjaan ini sudah selesai. Ini sampai rekapitulasi. Seperti itu. Pak, izin lagi, Pak, tanya, Pak. Boleh, Mas Olin, silakan. Pak, bisa ajarin cara itu nggak, Pak? Apa mindahkan AutoCAD dari AutoCAD ke Excel, Pak? Soalnya punya saya itu udah Oke. di copy, Pak, cuman nggak nampak di situ, Pak. Oke, begini Mas Olin ya. Kalau mau ngeprint jadikan gambar, ini coba saya share screen dulu. Oke, ini buat teman-teman yang lain mungkin juga ya. Bingung, Oke. Pak, itu gimana? Ini namanya Ctrl P ya Mas ya. Ctrl P atau ngeprint biasa sebenarnya. Nah, ini ada pilihan nanti. Ini kita print di printer atau mau dijadikan PDF juga bisa, mau dijadikan JPEG atau gambar juga bisa. Nah, untuk JPEG ini pilihannya. Publish to web to JPEG. Nanti ini use the file aja kertasnya. Karena kan ini cuma gambar biasa aja. Atau mau gambarnya lebih baik pakai PNG. Oke, silakan mau pakai yang mana. Saya contohkan menggunakan JPEG aja ya. Nah, untuk JPEG, kira-kira gambarnya mau ngambil apa? Nah, ini pakai window. Window saya mau ngambil gambar ini, Pak. Misalnya. Ini silakan diklik. Nah, sudah. Ini disenterkan biar tengah rata tengah. Kalau mau lihat dulu sebelum dicetak, di preview. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini saran saya lebih baik ini menggunakan monokrom. Jadi kertasnya hitam putih. Kalau tadi kan pakai warna ya. Coba kita preview lagi. Nah, ini hitam putih. Gambarnya seperti ini kurang lebih. Itu Mas Olin. Saya ulangi sekali lagi ya. Ya, Pak, ulang, Pak. Saya mau ambil gambar denah misalnya. Denahnya mana? Ini misalnya denah ya. Ctrl P atau print biasa, file, print. Ini plot. Terus dipilih dulu printer atau plotternya. JPEG. Ini use the file. Kemudian ini apa yang mau diplotkan, apa yang mau diprintkan. Ini kita menggunakan window. Nah, window silakan diklik area mana yang mau diprint. Dari sini ke sini misalnya. Oke, ini disenterkan. Terus ini sudah monokrom. Sekarang kita preview. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini hasilnya nanti JPEG ini. Tinggal kita oke. Ini tinggal oke di sini, plot. Nah, disimpan, mau disimpan di mana? Di save. Coba kita cari gambarnya. Nah, ini rumahnya. Terlihat ya? Ini gambar rumahnya. Siap, Pak. Oke, kalau mau lebih besar, di preview aja. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Baik, Itu. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau diperiksakan juga? Silakan. Tugas 2-nya. Tadi salah satu contoh Mas Olin seperti itu. Mungkin dari saya, Pak.
Atas nama Gertrudis ya? Ya Pak. Saya Kemarin download. kan Pak. Oke, sebentar Mbak Gertrudis, saya carikan dulu tugasnya. Baik Pak. Jauh loh. Oke, sudah terlihat ya, Gertrudis. Oke, sudah diisi ini namanya, tapi ini belum dipilih nih. Data teknisnya sama seperti Mas Olin tadi. Silakan dipilih salah satu dari sekian banyak ini. Misal Baik Pak. klosetnya jongkok atau duduk. Oh, di saya klosetnya duduk, Pak. Oke, ya enggak apa-apa. Duduk. Berdiri aja, Pak. Kenapa Baik, Mas mungkin Norbertus? Mas Norbertus kenapa tadi? Klosetnya berdiri. Maksudnya gimana? Kloset berdiri? Ya, silakan Mas Norbertus. Maksudnya gimana? Kloset berdiri itu gimana? Oke, saya lanjut Mbak Gertrudis, silakan Mbak. jadi gini Pak. Kemarin kan kami gambarnya itu sama kan ya Pak. Minta tolong Jadi Mbak saya Gertrudis mungkin jangan satu ruangan atau temannya dimatikan dulu biar enggak mendengung. baik Pak. Jadi gini Pak. Kemarin kan gambar kami itu kan ada beberapa yang sama kan ya Pak. Ya, Jadi saya coba untuk mencari gambar baru. boleh. Tapi yang untuk berupa AutoCAD saya nggak dapat Pak. Saya dapatnya berupa JPG Pak. Boleh. Jadi saya pakai format JPG Pak. Di Boleh. convert ke PDF karena gambarnya banyak Pak. Oke, boleh saja Mbak. Yang penting terlihat. Ini sudah terlihat kok. Kamu coba lihat di layarnya. Yang penting ukurannya terlihat ya Mbak ya. Kita lihat Pak. Oke, nah ini denahnya 8, 8,5 musuh 6 ya. Nah ini kalau saya perhatikan sedikit ya Mbak ya. Ini kok yang di atas ini, bentar. Saya anonet biar kamu lihat spotlight. Ini 5 atau ini 6? 6 Pak. Ini 6 ya, bukan 5 ya. Iya Pak, 6. Oke, ya sudah. Yang penting jelas. Kamu punya gambar sendiri. Karena di saya ini kok seperti terlihat 5 ya. Mungkin karena garisnya kehapus sedikit ya. Ini kan yang di sini yang penting jelas 8,5 850 ya. Oke, sudah ini 8, ini 6, ya sudah dikalikan 51. Seperti itu panjang kali lebar. Oke. Ini sudah, oke, ini sudah. Oke, ada kendala apa Mbak Gertrudis mungkin? Biar saya cekkan. Mungkin bagian pengepresannya Pak. Saya Oke. akan bingung. Oke, pengeprasan sudah saya jelaskan tadi ya di depan ya, punya Mas Olin ya. Nanti silakan diikutin juga ya. Kalau memang tidak ada ya sudah dilewati. Alasannya seperti itu. Baik Pak. Oke, Mungkin berarti kan untuk unstampingnya Pak. kita belum pekerjaan plesteran ya Mbak ya. Ini belum saya jelasin. Enggak Pak, yang bagian volume itu Pak. Nomor bagian 2 Pak. Bagian 2. Kan stampeng Yang itu volume. udah masuk pekerjaan pondasi, Mbak. Pekerjaan pasangan. Itu belum saya jelasin kemarin. Yang Kemarin kan volume, Pak. tugasnya cuman sampai sini aja. Sampai sini seharusnya. Ini pekerjaan pasir bawah lantai sini. Kalau Yang stampeng nomor kan 6, belum Pak. saya jelasin. Ini. Nomor 6 Pak. Nomor 6 atasnya Pak. ini. Nah ini sudah Iya ini. Pak. Maksudnya kan volume urukan pasir plus stampeng plus pondasi. Kalau kamu menggunakan AutoCAD itu lebih cepat, Mbak, sebenarnya. Sama kayak punyanya Mas Olin tadi. Tinggal kamu cari luasan, kira-kira yang diuruk itu berapa meter persegi, terus tinggal dikalikan panjang pondasi. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Tadi kan sudah saya jelaskan juga ya Pak ya. Punyanya Mas Olin tadi. Saya simulasikan seperti itu. Oke, sudah ya Mbak Gertrudis ya? Sudah Pak, makasih Oke. Pak. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain mau dicekkan juga atau masih kurang paham? Atau sudah paham semua?
Kalau sudah paham semua enak saya. Tinggal kalian Saya, Pak. kerjakan aja. Silakan. Atas nama siapa? Saya persilakan. Franciscus. Franciscus. Oke, silakan Mas Franciscus Saverius Goadora. Silakan. Mas Franciscus, mikrofonnya diaktifkan dulu. Bertanya soal ini yang ditanyakan cuman persiapan sama pekerjaan tanah kan, Pak? Untuk minggu kemarin sampai minggu ini itu pekerjaan persiapan sampai pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan plesteran selanjutnya. Baik. Oke, kalau misalnya gini loh Mas, kenapa kok saya bagi berdua-dua itu nanti kalau kita buat timeline atau waktu pengerjaan, kira-kira ini nanti dengan 15 kali pertemuan dikurangi dengan UAS ya. Di pertemuan 15 itu sudah terkumpul sampai rekapitulasi. Jadi sudah siap. Kalau misalnya kita nanti dicetak, ini kalau misalnya nanti dicetak, apakah semua ada di Malang? Ada Pertanyaannya beberapa yang belum. seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa dicetak, berarti di terakhir nanti diupload di Google Classroom saja, bentuknya nanti di PDF. Jadi nanti halaman pertama rekapitulasi, RAP, analisa, bahan, backup volume, dan data teknis. Selanjutnya kemudian gambar. Seperti itu. Karena kan enggak semuanya di Malang maksud saya. Kalau misalnya semua di Malang ya enak dicetak sebenarnya. Kalau enggak di Malang ya sudah ini diupload aja nanti di Google Classroom tapi sudah selesai semua pekerjaannya sampai rekapitulasi. Jadi kita pekerjaannya dari belakang ke depan ya Mas. Oke, ada pertanyaan lain Mas Franciscus Saverius Godora? Hanya itu, Pak. Oke. Oke, yang lain mungkin saya persilakan. Kalau mau diskusi. Intinya gambarnya enggak boleh sama ya. Kalau sama terus mahasiswanya jumlahnya 10 ya sudah nanti nilai 100 saya bagi 10 orang. Itu aja nanti. Usahakan gambarnya sendiri-sendiri. Itu kemarin Mbak siapa tadi Mbak Getrutis kan juga gambarnya sama. Ya sudah dia mencari gambar yang baru akhirnya. Harus ada yang ngalah. Gitu. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Dari saya dulu sih, Pak. Atas nama? Emilianus, Pak. Emilianus. Mana ya? Sebentar. Saya ganti ya ke speaker. Silakan Mas Emilianus. Gini Pak, soalnya ini tugas yang pertama kemarin itu saya punya salah kumpulnya. Jadinya di backup datanya juga kemarin itu agak susah, soalnya di gambar yang saya kumpul itu tidak lengkap Pak. Apa bisa untuk tugas pertama itu saya upload ulang? Boleh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ini nanti terakhir ya semuanya. Yang saya cek itu yang di terakhir ya nanti. Kalau misalnya sampai kalian tertinggal ya sudah. Kalian akan tertinggal sampai selanjutnya. Seperti itu maksud saya. Nah, makanya kemarin saya coba itu pertemuan kali ini di record ya. Nanti biar saya bisa upload di YouTube juga. Nanti silakan kalau mau diputar ulang kalian persilakan. Kemudian nanti kalau ada yang alasan, oh sinyal saya tidak bisa Pak, ya sudah saya kasihkan video saja nanti biar dia bisa memutar ulang. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada alasan lagi. Ya, ini progres saja ya Mas ya. Saya cuma ngecek itu enggak saya nilai nanti. Belum saya nilai untuk tugas 1, tugas 2. Silakan nanti kalau mau didiskusikan. Tapi maksud saya dengan ada tugas 1, tugas 2 dan tugas 3, kalian punya progres. Oh, minggu ini sudah ngerjakan apa? Minggu ini sudah ngerjakan apa? Sampai nanti di pertemuan ke-15. Nah, pertemuan 15 itu sudah jadi dalam satu bundle kalau kita print. Kalau enggak di print nanti dalam satu file PDF. Seperti itu. Ya, bagi yang lain ya biar jelas ya. Oke.
Berarti minggu ini bisa mengerjakan selanjutnya pekerjaan pasangan dan plesteran, kemudian pekerjaan beton seperti itu. Bisa dilanjutkan? Silakan minggu depan juga seperti itu. Sampai nanti di perhitungan terakhir yaitu perhitungan besi dan kunci-kuncian. Kalau mau ngerjakan sampai akhir ya saya persilakan, enggak apa-apa, itu lebih baik malah. Karena kalau rumahnya kecil, misalnya tipe 27 itu kan volumenya tidak terlalu banyak, hitungannya juga tidak terlalu banyak. Makanya dari awal kan saya jelaskan, saya tekankan, tipe rumah sederhana saja, jangan terlalu rumit. Yang penting kalian bisa membacanya. Seperti itu. Jadi nah ini silakan nanti yang belum upload gambar silakan diupload. Terus tugas pertama itu pekerjaan apa, tugas kedua itu pekerjaan apa. Silakan nanti by progress seperti itu. Jadi minggu 1 pekerjaannya apa, minggu 2 pekerjaan apa, minggu 3 pekerjaannya apa, sampai di minggu 15. Kalau mau enggak repot ya sudah dikerjakan 1 hari langsung dari pekerjaan persiapan sampai kunci-kuncian sampai akhir. Boleh kok. Mau masuk ke RAP sendiri ya silakan. Yang penting volumenya sudah fix. Oke, berarti kalau ini kurang lebih sebentar. Kurang lebih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 6 minggu. Kurang lebih 6 minggu progresnya sudah selesai backup volume. 6 minggu terus ketambahan bahan 1 minggu, analisa 7, 8, 9, 10. Kalau 10 sudah selesai sebenarnya. Sudah 1 bundle. Ada spare waktu 5 minggu untuk revisi-revisi. Seperti itu. Jadi 10 minggu pertemuan 10 sebenarnya sudah selesai. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dilanjutkan pekerjaannya ke tugas 3. Pekerjaan pasangan dan plesteran, kemudian pekerjaan beton. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan bisa meninggalkan ruangan.